Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Naskah Produksi Dasar untuk prodi animasi. Sebelum kita masuk ke materi minggu ini, saya ingin mereminder sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang plot atau alur cerita. Kita mempelajari tentang apa itu definisi plot, kemudian tahapan-tahapan dalam sebuah cerita, jenis atau alur cerita berdasarkan keterangan waktu, dan beberapa contoh dari implementasi plot. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang struktur cerita 3 babak. Yang meliputi apa itu sih struktur cerita 3 babak itu sendiri, kemudian Act 1-nya yaitu berupa setup, Act 2-nya confrontation, dan Act 3-nya adalah resolusi dan beberapa penerapan dari masing-masing Act-nya. Oke, kita langsung masuk aja ya di apa sih struktur cerita 3 babak. Nah, struktur cerita 3 babak ini atau yang lebih dikenal dengan 3-act structure atau struktur cerita dramatis merupakan struktur cerita yang paling sederhana karena struktur cerita ini mengadopsi dari kehidupan manusia yang selalu memiliki awalan, kemudian selalu ada konflik dan selalu ada penyelesaian. Oke, kita langsung masuk aja ke act yang pertama atau sering disebut dengan setup atau babak pertama. Nah, biasanya di babak ini atau babak pertama ini semua adegan cerita dramatis dimulai. Awal cerita disampaikan, kemudian ada perkenalan karakter, memperkenalkan premis, menggambarkan situasi dari adegan yang sedang terjadi, dan memberitahu apa sih hubungan antara karakter utama dengan karakter lainnya. Setup untuk semua elemen di cerita babak pertama ini biasanya menghabiskan di 10 menit pertama. Disitulah 10 menit pertama itulah sebagai penentu apakah penonton akan merasa tertarik atau tidak terhadap film yang ditonton. Dan itu merupakan satu bagian yang sangat penting. Dan kita sendiri sadar sebagai audiens juga bahwa 10 menit pertama itu menentukan apakah kita ingin melanjutkan menonton film ini atau tidak. Contoh dari penerapan babak pertama di film yang saya yakin kalian tahu, contohnya adalah di film dengan cerita Lord of the Rings. Di sana The Fellowship of the Ring dimulai dengan setup Gandalf di Shire. Kemudian mulailah diperkenalkan dengan Frodo, Bilbo, dan teman-temannya. Nah, di awal cerita ini juga diberikan informasi bagaimana mereka hidup dan memperkenalkan cincin serta bagaimana sih si Middle Earth yang menjadi lokasi si seri Fellowship ini. Dan juga ada beberapa informasi tambahan seperti The Two Towers and Returns the King. Selanjutnya kita masuk ke Act 2 atau Confrontation. Nah, di babak ini biasanya karakter utama mulai menghadapi masalah. Masalah itu dapat berupa rintangan yang harus dihadapi dalam mencapai tujuan atau goal yang dia inginkan, atau masalah itu juga bisa berasal dari dalam dirinya yang menghalangi keinginan dia untuk mencapai sesuatu. Nah, contohnya adalah masih the series of Lord of the Rings yang The Two Towers. Nah, di seluruh cerita series ini di mana adegan yang melibatkan Frodo, Sam, dan sahabatnya, mereka menghadapi rintangan demi rintangan sehingga mereka mencapai puncak atau klimaks dari masalah, yaitu pertempuran di Helm's Deep. Di confrontation ini kita sebut juga sebagai si masalah yang dihadapi di puncak cerita. Sebuah drama jika tidak memiliki konflik, maka dia tidak memiliki adegan. Jadi konflik dalam cerita ini juga bisa menjadi daya tarik bagi audiens terhadap si cerita film itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah Act 3 atau kita sebut juga resolusi. Di sini merupakan tahap penyelesaian masalah. Tapi bukan berarti bahwa ini adalah
membuat cerita itu berakhir. Resolusi artinya adalah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh si karakter utama. Kalau kita lihat awalan cerita, di tengah cerita atau akhiran cerita, atau kita sebut juga dengan act 1, act 2, act 3, setup, masalah, dan resolusi. Nah, ini merupakan keseluruhan elemen-elemen yang ada di dalam sebuah cerita. Untuk menghubungkan satu elemen dengan elemen yang lain, kita membutuhkan yang namanya plot point, yang biasanya ada di akhir babak pertama dan babak kedua. Plot point sendiri dapat diartikan sebagai kejadian, episode, atau peristiwa yang mengandung adegan dan membawa kita pindah dari satu adegan ke adegan yang lain. Misalnya, plot point 1 biasanya membawa kita memasuki act 2, dan plot point 2 membawa kita memasuki babak ketiga atau act 3 dari keseluruhan cerita. Nah, si plot point ini sangat dibutuhkan dalam pembuatan sebuah cerita yang tujuannya adalah untuk membuat storyline yang smooth dari satu babak ke babak yang lain. Nah, kalau kita ambil contoh Lord of the Ring tadi dengan yang judulnya The Fellowship of the Ring, kita dapat asumsikan bahwa plot point satunya adalah awal perjalanan ketika Frodo dan Sam meninggalkan Shire dan memulai petualangan mereka melalui Middle Earth. Kemudian plot point keduanya adalah ketika sahabat mereka mencapai Lothlorien dan Galadriel dan menjelaskan pada Frodo bagaimana sih nasib si Middle Earth jika cincin tidak mencapai Gunung Doom. Dalam perkembangannya, struktur cerita 3 babak ini dapat dijabarkan menjadi struktur yang lebih kompleks dan detail. Biasanya terdiri dari 8 kerangka peristiwa dan 5 poin yang mengubah alur cerita. Nah, struktur yang bisa kita gunakan dengan menerapkan 8 kerangka peristiwa dan 5 poin adalah sebagai berikut. Sekuen 1 biasanya pengenalan karakter dan rutinitas. Kemudian setelah sekuen 1 ini kita letakkan point of attack. Biasanya ada masalah yang timbul dan mengganggu rutinitas dari karakter utama. Kemudian sekuen kedua ini berisikan cerita kehidupan karakter ketika rutinitasnya terganggu. Biasanya akan ada penyangkalan terhadap masalah yang terjadi, dan biasanya mulai muncul nih motivasi atau tekad untuk masalah tersebut, untuk mengatasi si masalah tersebut. Kemudian setelah adanya sekuen 2, kita sisipkan plot point 1. Di sini karakter mulai mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi itu. Selanjutnya adalah sekuen 3. Karakter mulai mengambil tindakan sederhana untuk menyelesaikan masalahnya. Dan sekuen keempat, cara-cara yang ditempuh karakter utama gagal dan memperkeruh masalah, yang artinya plan pertama yang sudah dibuat oleh karakter itu tidak berhasil menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian setelah itu akan ada namanya midpoint. Karakter sudah tidak bisa mundur nih dari masalah, mau nggak mau dia harus menghadapi masalah yang ada dan situasi yang makin memburuk. Selanjutnya adalah sekuen 5, di mana di sekuen ini akan ada atmosfer atau keadaan saat-saat tenang. Karakter terbebas dari masalah sebentar. Karakter ngerasa bahwa masalahnya hilang. Kemudian selanjutnya adalah sekuen 6. Karakter mulai menemukan penyelesaian masalah yang bagus. Dan di plot point 2, ini adalah titik di mana merupakan titik terendah karakter. Nah, karakter harus mau menghadapi segala konsekuensi dari keputusan yang sudah dia ambil. Kemudian sekuen yang ketujuh, di sini seakan-akan masalah yang ada itu sudah selesai, tapi kenyataannya tidak. Karakter berada di persimpangan antara apa yang dia inginkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Dia ada di antara want dan need, yang ujungnya karakter menemukan resolusi yang salah atau solusi yang salah.
dan akan ada namanya twist, si peristiwa yang mengubah resolusi yang salah tadi menjadi resolusi yang benar. Dan sekuen yang terakhir atau sekuen 8 adalah di mana karakter mendapatkan solusi yang benar dan membuat ia bahagia. Nah, kita lanjutkan ke contoh analisis struktur cerita 3 babak yang menerapkan 8 kerangka peristiwa dan 5 poin. Contohnya adalah film animasi Up. Saya yakin kalian sudah menonton film ini dan film ini cukup menarik. Kalau kita lihat dari sisi babak 1, babak 2, babak ketiga, dapat kita asumsikan bahwa babak pertamanya adalah rumah Cult terancam digusur di saat Cult merasa kesepian setelah ditinggal istrinya Ellie. Ini adalah pengenalan dari si cerita itu sendiri. Kemudian masalah yang muncul di babak kedua adalah perjalanan Cult dan Russell dimulai. Perjalanan menuju air terjun impian Cult. Nah, disinilah rintangan mulai berdatangan. Mereka bertemu dengan Kevin, yaitu seekor burung yang ujung-ujungnya adalah si Cult dan Russell ini mempunyai misi untuk menyelamatkan Kevin. Dan babak terakhirnya atau babak resolusinya, si Cult yang tadi masih berambisi untuk menuju air terjun impian istrinya, ia memutuskan untuk mengejar mimpi yang lainnya. Ia dan Russell menyelamatkan Kevin. Jika kita jabarkan lagi, cerita Up ini bisa kita breakdown menjadi 8 sekuen dan 5 poin. Sekuen yang pertama itu kita bisa asumsikan bahwa ketika rumah Cult terancam digusur, dan di saat itu juga Cult merasa kesepian karena ia baru saja ditinggal istrinya Ellie. Point of attack-nya, Cult tidak sengaja memukul pekerja bangunan yang ingin menggusur rumahnya, dan dia terancam akan dikirim ke panti jompo. Kemudian sekuen keduanya adalah adegan ketika Cult teringat mimpi Ellie ketika melihat album kenangan mereka. Mimpinya adalah si Ellie ingin ke air terjun impiannya. Plot point yang pertama, Cult memutuskan meraih mimpi mereka. Kemudian ia menerbangkan rumahnya dengan balon menuju Paradise Valley bersama si Russell. Sekuen ketiga, mereka menghadapi bermacam-macam rintangan ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Paradise Valley, dan ketika mereka sampai tujuan, masalah lain pun timbul, yaitu rumah balon yang dibuat tadi tidak bisa terbang lagi. Sekuen yang keempat, selama perjalanan menuju Paradise Valley, mereka bertemu nih dengan Kevin, seekor burung langka dan anjing milik pemburu yang namanya Dove. Dan midpointnya adalah ternyata si burung langka ini sedang diburu. Cult dan Russell akhirnya memutuskan menyelamatkan Kevin dari pemburu. Sekuen yang kelima, Cult, Russell, dan Dove, si anjing itu mengantarkan Kevin yang dalam kondisi terluka kembali ke anak-anaknya. Sekuen keenamnya, dimana ketika Cult tidak peduli pada Kevin yang tertangkap, Cult tetap pada prinsipnya bahwa ia ingin mencapai mimpinya. Kemudian plot point kedua adalah si Cult telah meraih apa yang dia inginkan, tapi di kondisi itu dia ngerasa bahwa dia hampa. Meskipun dia sudah mencapai apa yang dia inginkan, tapi dia merasa tidak bahagia dengan pencapaiannya tersebut. Kemudian sekuen ketujuh, ketika si Cult merasa tidak bahagia dan dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Di sini kita bisa masukkan twistnya. Si Cult melihat pesan Ellie di buku kenangan dan ia memutuskan untuk memulai petualangan baru. Di sini Cult memutuskan pergi bersama Russell untuk menolong Kevin, dan sekuen ke-8-nya adalah si Russell dan Cult berhasil menyelamatkan Kevin dari pemburu dan mereka memiliki kenangan yang indah, dan ini juga dibuktikan ketika Russell mendapatkan penghargaan. Cult pun merasa bahagia dengan pencapaian tersebut. Nah, ini adalah penjabaran detail tentang struktur cerita 3 babak atau 3-act structure yang harapannya adalah bisa diimplementasikan oleh masing-masing mahasiswa
Dan ketika mendapatkan ide yang cukup cemerlang atau mendapatkan ide yang sudah dibuatkan premisnya, maka mahasiswa bisa membreakdown menjadi informasi-informasi lebih detail ke dalam 8 kerangka peristiwa dan 5 poin yang bisa membuat cerita lebih menarik. Oke, jika ada pertanyaan terkait 3X structure atau struktur cerita 3 babak, bisa ditanyakan melalui chat grup yang sudah kita buat. Dan materi-materi ini merupakan pengantar ketika nanti kalian ingin membuat cerita yang di akhir semester akan dikumpulkan sebagai salah satu tugas besar. Oke, demikian adalah penjelasan tentang struktur 3 babak. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.